Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini berkat karunia yang besar dari Allah, yaitu berupa nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat kembali bermuajahah, bermuzakarah, saling bermuhasabah, walaupun hanya via media sosial. Insya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi afdoliyah daripada silaturahmi kita pada hari ini. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kemarin pada episode sebelumnya saya sudah jelaskan tentang bagian-bagian dari sisi samping wajah kita yang harus terkena air saat wudu, yaitu dinukil dari pendapatnya Syekh Al-Murghini yang berkata, qala Syekh Al-Murghini, qala Sayyidul Murghini, berkata Sayyidul Murghini, wa bi guslin juz'in min mulakil wajhi, wa bi guslin juz'in min mulakil wajhi min sairan wa anab. Jadi apa-apa yang bersambung dengan wajah kita itu wajib dibasuh. Yang bersambung dengan wajah kita itu wajib dibasuh. Itu apa aja? Pipi kanan kiri kita, termasuk di dalamnya dagu, ini rahang, semuanya harus terkena wudu. Saat wudu semuanya, sisi samping, depan, semuanya harus terkena wudu. Dan Syekh Al-Murghini menjelaskan dalam kitab tersebut, yaitu kitab Kashifatus Saja karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Apa kata beliau? Idmalayatimu al-wajib illa bihi fahuwa wajib. Karena sesuatu tidak akan sempurna tanpa adanya sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Jadi ada perkara-perkara amal yang harus ada sesuatu selain itu, yaitu sesuatu selain itu kemudian dihukumi menjadi wajib. Karena tanpa adanya sesuatu itu maka tidak sempurna amal tersebut. Pada episode sebelumnya sudah dijelaskan contohnya, yaitu ketika kita sholat harus berwudu. Nah, yang menjadi sesuatu itu adalah wudu. Sedangkan amal yang harus sempurna adalah sholat. Nah, tanpa wudu sholat kita tidak sempurna. Karena wudu adalah wajib, maka sholat pun menjadi sah ketika kita berwudu. Karena wudu adalah hukum yang perkaranya adalah wajib, maka sholat pun wajib berwudu. Kalau ditinggalkan berarti tidak sah sholat kita. Itulah pengertian izmalayatimu al-wajib illa bihi fahuwa wajib ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya, yaitu membahas tentang membasuh tangan dan kaki. Dalam Kashifatus Saja itu dijelaskan, wa kadza yazidu az-ziyadatal yadaini war rajuli. Jadi dan demikian juga wajib membasuh kedua tangan kita melewati batas, dan kaki kita juga melewati batas. Pengertiannya apa? Maksudnya pada saat kita membasuh tangan kita,
maka air yang dibasuh itu harus dimulai dari ujung kuku kita sampai melewati siku kita, mungkin sekitar 3 cm sampai 5 cm, dengan tujuan supaya basuhan air yang terkena tangan kita itu menjadi sempurna. Dikatakan dalam kitab tersebut basuhan itu harus menjadi sempurna dengan kalimat ya. Jadi harus dibasuh melebihi batas yang memang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Tangan itu batasnya sampai siku. Jadi jangan ngepas pas sikunya aja, harus melebihi siku. Dengan tujuan supaya basuhan itu menjadi sempurna, tidak ada bagian-bagian yang ketinggalan, artinya yang tidak terkena air saat wudhu. Begitu juga kaki, sama, harus melewati batas tumit mata kaki kita, supaya tidak ada bagian-bagian yang tidak terkena air saat kita wudhu. Karena di dalam kitab itu dijelaskan liyatahaqqaqu ghusla jami'ihima. Tujuannya supaya sempurna basuhan air yang mengenai tangan dan kaki kita. Itulah sedikit penjelasan dari Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Kasifatus Saja, yaitu syarah dari Safinatun Najah. Nah, pembahasan tadi harus menjadi motivasi kita. Saya seringkali menyampaikan kepada pemirsa, pada penonton semua, agar senantiasa menghubungkan aktivitas wudhu kita dengan kehidupan sehari-hari. Ketika kita membasuh tangan kita, kita ingat tangan kita gunakan untuk apa. Kalau kita gunakan untuk menolong orang lain, insya Allah akan menjadi amal soleh. Kalau kita gunakan untuk perkara-perkara yang buruk, menjadi amal yang tidak baik, menjadi hal-hal yang kemudian membuat kita menjadi rugi dan hina di yaumil akhir nanti. Ya, sebelum ditutup, perlu saya jelaskan juga bahwa selain wajah, tangan dan kaki, ada bagian-bagian anggota tubuh lain yang juga disunahkan untuk dibasuh. Yang pertama berkumur, terus istinshaq, yaitu menghirup air ke dalam hidung, kemudian tadi membasuh muka sampai sisi depan dan sampingnya, membasuh tangan, kemudian membasuh kepala kita, kemudian membasuh kedua telinga kita dan kaki. Ya, tapi jangan lupa yang pertama adalah niat, karena tanpa niat ibadah apapun itu tidak bernilai pahala apa-apa, tidak dinilai sebagai ibadah karena nggak ada niatnya. Apapun kegiatan kita kalau nggak diniatin untuk ibadah, nggak jadi nilai ibadah. Kalaupun kita berkali-kali cuci muka, tangan kita, kaki kita, tapi kalau niatnya cuma buat bersih-bersih, ya jadi bersih-bersih doang, bukan dalam rangka wudhu, jadi nggak dinilai wudhu menurut pandangan syariat Islam. Ya, itulah sedikit penjelasan pandangan ulama, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Kasifatus Saja, bagaimana caranya kita membasuh tangan dan kaki dengan benar menurut pandangan syariat Islam. Ya, yuk jadikan tangan kita untuk seringkali membantu orang lain, karena saat kita berwudu artinya tangan kita dibersihkan dari perkara-perkara dosa, meninggalkan hal-hal yang buruk, untuk tetap amanah saat kita diberikan amanah memegang keuangan, saat kita diberikan amanah untuk memimpin suatu lembaga, yayasan, bahkan negara, maka penting bagi kita untuk tetap amanah. Apapun harta atau berupa uang yang dititipkan oleh umat harus digunakan sebaik mungkin untuk sebesar-besarnya kemakmuran umat. Itulah pentingnya kita memahami filosofi dari membasuh tangan. Adapun filosofi dari membasuh kaki adalah supaya kaki kita digunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang Allah ridhoi, gitu.
Kalau ada orang udah tobat, tadinya sering ke tempat dugem, ke warung remeng-remeng, ngopi sambil ditemenin perempuan-perempuan yang pakaiannya tipis banget, sampai bentuk tubuhnya yang kayak angka 8, saya mau montok kelihatan. Itu kemudian saat dia bertobat, dia mulai membasuh kakinya, dia terus ingat pada ya Allah, dia berdoa selalu jadikan kaki aku selalu melangkah ke tempat-tempat yang Engkau ridhoi. Yang tadinya sering melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang lain, ke tempat perjudian, ngebanting gaplek, banting joker, banting as, banting balak 6, balak 5, balak 4. Nah, saat kakinya itu seringkali dibasuh air saat wudu, maka seharusnya kita sebagai seorang muslim ingat, oh iya, kaki gua tiap hari 5 waktu gua basuhin terus pakai air biar kaki gua bisa melangkah ke tempat-tempat yang Allah ridhoi, dari ke tempat judi, dari ke tempat warung remang-remang, datang ke masjid, ke majelis taklim, datang ke rumah alim ulama, ke habaib, ke kiai, ke orang-orang soleh, dalam rangka takarub, mendekatkan diri pada Allah. Ke orang awam kayak kita nggak bisa langsung dekat sama Allah, harus meraih wasilah. Siapa orang-orang yang sudah mengenal Allah, yaitu para aulia Allah, para ulama, para habaib. Ada saat ini orang para aulia Allah, para wali Allah yang hidup di zaman sekarang. Kalau hati kita bersih, hati kita lurus, insya Allah kita akan dipertemukan oleh orang-orang seperti itu. Ya, kesimpulan akhir dari pembahasan saya, ya, jadi membasuh tangan dan kaki harus menjadikan diri kita semakin bisa beramal soleh, semakin bisa melakukan aktivitas-aktivitas positif, dan mampu menghindari dari perkara-perkara maksiat, dan istiqomah untuk terus-menerus menjaga tangan dan kaki kita dari hal-hal perbuatan negatif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.